Jadi kalau misalnya batal itu adalah kerugian yang sangat besar bagi Indonesia. Saya sangat mengecam yang namanya penjajahan Israel terhadap Palestina. Tapi kita tidak boleh melanggar aturan FIFA. Hola netizen yang terhormat, drawing Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya digelar 31 Maret mendatang batal terlaksana. Panitia lokal sudah mendapatkan pemberitahuan dari FIFA. Kepastian ini disampaikan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga dalam konferensi pers di GBK Arena pada Minggu 26 Maret 2023. Pesan pembatalan dari FIFA ini sifatnya masih lisan yang disampaikan ke Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Pembatalan ini tidak lepas dari gelombang penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 mendatang. Sebab drawing mendatang memang idealnya dihadiri oleh semua peserta, tapi Israel tidak bisa datang karena penolakan tersebut. Sikap penolakan ini sangat disayangkan mengingat sudah ada komitmen dari semua pihak terkait Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, termasuk Israel yang seharusnya sudah menjadi bagian komitmen semua pihak untuk diterima. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Drawing Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia dibatalkan. Ini karena ada beberapa kepala daerah yang menolak keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 kali ini ya, yang akan diselenggarakan di Indonesia. Tapi yang bikin heran adalah udah kurang 1 bulan lagi kenapa ributnya baru sekarang. Pemilihan venue atau stadion yang digunakan untuk bertanding nanti di Piala Dunia U20 itu pastinya juga atas persetujuan dari kepala daerah setempat. Kalau sampai sekarang sudah direnovasi, sudah hampir berapa puluh persen sudah siap, bahkan kurang 1 bulan lagi Piala Dunia itu diselenggarakan, terus tiba-tiba menolak keikutsertaan Israel yang akhirnya membuat dibatalkannya drawing dan terancam nih Indonesia akan dicabut status tuan rumah Piala Dunianya. Lah, terus dari kemarin itu ngapain aja? Kenapa nolaknya baru sekarang? Kalau Indonesia sampai dicabut status tuan rumahnya, itu nggak sekedar cuman dicabut aja nih, tapi ada beberapa sanksi dan juga denda yang akan dijatuhkan untuk Indonesia. Apakah sebelumnya tidak berpikir sampai ke sana gitu loh? Maksudnya di sini adalah kenapa kalau mau nolak nggak dari kemarin-marin gitu, dari awal lah ya, dari awal. Jadi nggak terlanjur seperti ini ya, ini kurang hamin 1 bulan gitu. Istilahnya kan kita mengajukan diri nih untuk menjadi tuan rumah ini, bukan serta-merta, hey Indonesia lu gue tunjuk ya jadi tuan rumah. Enggak loh, kita ini mengajukan diri dan bersaing dengan beberapa negara kemarin itu ya. Jadi kalau mengajukan diri seharusnya sudah tahu ya konsekuensinya apa, segala konsekuensinya itu sudah tahu. Jadi semoga ada solusi terbaik lah ya untuk permasalahan ini, apalagi ini kurang 1 bulan lagi dan sayang sekali kalau sampai Indonesia dicabut status tuan rumahnya dan akhirnya kena sanksi ya. Persepakbolaan Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Selain itu juga akan terkena denda juga. Kasihan juga adik-adik kita timnas U20 yang mempunyai mimpi ya bermain di Piala Dunia, dan inilah saatnya, inilah waktunya. Karena kesempatan kayak gini entah kapan lagi datang ya. Apalagi Indonesia kalau sampai beneran dicabut nih status tuan rumahnya, berarti next ya mungkin tidak akan dipercaya lagi untuk menggelar event-event besar seperti ini. Apalagi bermimpi untuk menggelar Piala Dunia Senior di sini. Jauh-jauh lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghadapi Piala Dunia di Indonesia tahun 2023 ini yang kemungkinan bulan Juni ya. Jadi kalau misalnya batal itu adalah kerugian yang sangat besar bagi Indonesia. Saya sangat mengecam yang namanya penjajahan Israel terhadap Palestina. Tapi kita tidak boleh melanggar aturan FIFA. Yang punya hajatan Piala Dunia itu adalah FIFA. FIFA berhak menentukan negara mana yang lolos ke Piala Dunia untuk ikut Piala Dunia. FIFA sudah membuat standar sendiri, membuat kualifikasi sendiri, dan Indonesia hanya menyelenggarakan amanat FIFA yaitu sebagai tuan rumah. Jadi kita nggak berhak melarang Israel untuk mengikuti Piala Dunia, itu nggak berhak.
Israel tetap Israel, Palestina itu beda ranah, beda wilayah hukum ya, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab ya pernyataan dari Ganjar Pranowo yang selama ini saya banggakan, yang selama ini saya harapkan untuk melanjutkan ke pemerintahan daripada Pak Jokowi, walaupun dari Partai PDI Perjuangan belum mencalonkan. Tetapi pada saat ini saya kecewa dengan Bapak Ganjar Pranowo. Saya kira selama ini beliau adalah orang yang bijak, tapi ternyata salah. Jujur ya, kebanggaan orang yang mendukung Pak Jokowi selama ini mengharapkan Pak Jokowi yang kedua adalah Pak Ganjar Pranowo. Tetapi pada saat ini semua orang ternyata salah menilai. Anda adalah orang yang sangat tidak bijak. Kenapa olahraga Anda campur adukan dengan politik? Ingat, Israel adalah di bawah kekuasaan FIFA, sama seperti Indonesia. Jadi tidak ada hak dari negara manapun untuk menolak, mengintervensi keputusan dari FIFA. Itu yang harus Bapak pikir ya. Jadi dengan statement yang Anda telah keluarkan, itu sudah melukai hati rakyat yang selama ini mengharapkan Anda adalah penyambung dari kepemerintahan Pak Jokowi pada 2024. Tapi ternyata kami salah ya. Pada saat ini ya, mendingan kita memilih orang yang benar-benar nasional ya, bijak dalam berpikir. Jangan cuma hal yang seperti ini ikut arus tekanan. Jadi Pak Ganjar Pranowo minta maaf. Pada saat ini rakyat yang pro sama Pak Jokowi banyak yang meninggalkan Bapak. Terima kasih. Karena begini, sekarang baru menuntut atau meminta Bapak Presiden untuk mencari solusi agar Indonesia tetap bisa bertanding melawan Israel. Sekarang baru cari solusi. Sekarang Presiden yang jadi patokan. Presidenlah yang pusing. Atas ulah siapa? Ulah kalian yang membuat aksi seolah-olah kalian itu pahlawan, yang menolak kedatangan Israel atas dasar mengurus atau membela Palestina. Dukungan support itu boleh, kita mendukung atas kemerdekaan Palestina, kita mensupport atas penindasan yang dilakukan Israel untuk Palestina, tapi bukan dengan cara seperti ini. Ini bukan cara, ini bukan solusi. Cara kalian, aksi-aksi kalian, demonstrasi yang kalian lakukan dengan membakar bendera, dengan membuat statement menyatakan Israel adalah negara terorisme, negara penjajah, itu hal yang tidak perlu. Jika kalian mau supportlah dengan hal-hal positif, dengan tidak menjatuhkan negara lain, dengan tidak membuat state seolah-olah negara lain itu paling bersalah, seolah-olah kalian tahu pokok permasalahannya. Jadi jangan membuat sesuatu aksi yang dimana hasil akhir kalian tidak siap menerima, dan mulai kalian lemparkan kepada Pak Presiden untuk mencari solusi atas tindakan siapa? Tindakan kalian yang merasa diri pahlawan. Cobalah support dengan hal-hal positif, dengan mengirim sembako atau makanan atau apa, itu kan bisa, mendoakan itu bisa.